ini tentunya PIRA harus lebih bermanfaat untuk masyarakat banyak ya. Dengan dengan memberikan edukasi tentang ekonomi, tentang hukum, yang memang untuk hukum itu utamanya kepada perlindungan perempuan atau ibu dan anak, karena memang ternyata setelah kami kami gelar workshop ini, ternyata memang masalahnya sangat kompleks di daerah-daerah tentang kekerasan ibu dan anak. Itu yang pertama. Yang kedua, jelas kami juga ingin meningkatkan ekonomi keluarga, jadi income keluarga untuk para anggota-anggota PIRA di daerah. Tentunya mana-mana anggota PIRA yang bergerak di UMKM itu akan kita support untuk kemudian kita latih juga untuk bagaimana itu kemasan, bagaimana itu kualitas produk yang nanti akan kita fasilitasi untuk pemasarannya. Yang selanjutnya adalah tentang juga politik itu sendiri. Jadi PIRA itu tidak ansih pada itu perempuan politik tetap, tetapi kegiatan-kegiatan sosial tetap, karena kita ini adalah bagian daripada masyarakat. Jadi kita harus tetap berpihak kepada masyarakat. Di ulang tahun yang ke-12 ini tentunya memang kita harus tetap berkomitmen karena PIRA ini dibentuk memang tidak hanya untuk sesaat, tapi untuk seterusnya, yang memang untuk membina masyarakat yang seperti tadi yang saya sampaikan. Saya kira itulah. Berkelanjutan ya. Ya, jadi dari tahun ke tahun. Jadi memang PIRA ini kegiatannya dan gerakannya itu simultan. Jadi setiap tahun kami tidak pernah ada jeda. Memang kenapa begitu? Karena di daerah ini memang aktif juga. Daerah sangat aktif. Ketika daerah aktif, kita harus mengimbangi gitu. Dengan seperti ini mereka juga bisa tadi juga saya terangkan juga, mereka harus memberdayakan kemiskinan feminin kemiskinan. Ini adalah perempuan kepala rumah tangga yang miskin. Itu harus difasilitasi, harus diberdayakan dengan teman-teman yang punya UMKM, kan, supaya dia mendapatkan pendapatan sehingga dia dapat menghidupi keluarganya. Ini apalagi di masa-masa seperti ini ya. Jadi ini yang memang penekanannya untuk saat ini. Penekanan saat ini. Untuk KDRT kekerasan terhadap wanita, perempuan ya, terutama, ada temuan nggak dari PIRA, Bunda, untuk selama ini PIRA? Banyak. Jadi kita juga menyiapkan semacam lawyer ya, untuk backup mereka. Ada banyak. Yang tadi itu kan sudah banyak yang disampaikan. Maka itu teman-teman, karena yang memberikan materi itu juga dari Partai Gerindra, jadi mereka juga diberikan nomor telepon ketika mereka terjadi kekerasan yang mereka tidak paham dengan hukum, bisa mereka menghubungi kita. Jadi nanti kita yang akan mendampingi mereka untuk menyelesaikan masalahnya. Banyak Pak. Jadi tidak hanya di PIRA saja, PIRA dan masyarakatnya di daerah. Jadi PIRA ini juga menjembatani masyarakat di daerah itu, untuk nanti kita akan ini juga akan backup juga di sana dari segi hukum. Ya, kami punya lawyer di sini. Ada lawyer, ada dekan fakultas hukum juga ada, semuanya ada. Terus ada juga yang berkecimpung pada pemberdayaan perempuan ya. Jadi PIRA ini di samping dia di partai politik, dia adalah merupakan pemberdayaan perempuan. Jadi
tugasnya tuh kompleks begitu. Jadi tidak ansih pada perempuan politik, tidak ansih pada organisasi sipil, tapi juga pada yang segi yang lain-lain. Jadi merupakan pemberdayaan perempuan. Harapan ke depannya? Ya, harapan kedepannya Pira lebih maju, dan harapan kedepannya untuk baik untuk pileg, untuk pilkada, ya namanya juga partai, untuk pileg, untuk pilkada itu juga perempuannya harus lebih diperhitungkan, lebih di apa ya Pak ya, bukan diperhitungkan, difasilitasi, diberikan tempat yang diberikan tempat yang jangan sampai, karena kita ini kan kadang-kadang kan berjuang diri sendiri melawan teman sendiri kan begitu. Jadi diberikan tempat yang misalkan yang nomor 1, diberikan edukasi, diberikan wawasan, diberikan apa ya. Jadi karena sekuat-kuatnya perempuan itu tidak sekuat lelaki kan begitu Pak ya. Jadi itulah. Jadi untuk perempuan di Partai Gerindra untuk legislatifnya juga kurang. Tidak ada, mungkin 10% atau 7%. DPR provinsinya 0. Jadi kurang memperhatikan keterwakilan perempuan. Memang sangat ironis, partai besar nomor 3 tapi keterwakilan perempuannya tidak ada. Itu juga harus merupakan tanggung jawab partai, dan mudah-mudahan di kemudian hari partai juga sangat memperhatikan perempuan. Artinya partai juga harus membackup bagaimana perempuan ini, bagaimana satu Jawa Timur ini ketika anggota DPR-nya 14 harus ada perempuan 2 misalkan. Bagaimana caranya, harus di backup begitu. Tidak dilepas sendiri, tarung sendiri kan susah Mas. Susah kita kalau tarung sendiri. Laki-laki lebih bisa fight-nya itu lebih begitu. Kalau perempuan fight-nya Mas. Susah kalau tidak di backup partai. Menurut saya kalau di Gerindra ya, kalau di Gerindra, mungkin di partai lain enggak. Nah, karena ada satu partai itu ketika di situ ada perempuan, terus memang diharuskan perempuan itu harus jadi, tetapi ternyata perempuan itu tidak jadi, maka yang laki-laki harus mundur diganti perempuan. Ada satu partai yang begitu, menurut saya bagus. Jadi keterwakilan perempuannya ada. Nah ini Partai Gerindra kan di provinsi kan harus ada backup, tidak bisa backup karena pemilu ini kan pemilu kuota 30% perempuan di legislatif. Ya bagaimana caranya nanti kita komunikasinya dengan partai seperti apa, bargaining positionnya seperti apa kan begitu. Siap. Gitu loh Pak. Atur nuwun Piyayi.